Selamat datang kembali di channel OT Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kembali dari Dunia Dewa. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Sekembalinya dari dunia dewa, Yun Qingyang menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana tidak, kedua orang tuanya dan adiknya menghilang, sedangkan kakak sepupunya tangannya patah tanpa mengetahui siapa penyebabnya, karena kakak sepupunya dan pamannya tidak mau menceritakannya. Dan kini terjadi konflik di dalam keluarga Yun tentang siapa penerus pemimpin keluarga Yun. Paman Yun Qingyang sebagai tetua suku keluarga Yun diminta hadir di ruang rapat oleh anggota keluarga Yun yang lainnya. Di ruang rapat dihadiri para tetua besar dan juga paman Yun Qingyang yang sebagai tetua suku. Tetua besar meminta segera pemilihan penerus pemimpin keluarga Yun. Semenjak Yun Xuan terluka parah, sudah setengah tahun tidak ada penerus keluarga Yun. Tetua besar meminta tetua suku agar anaknya yang bernama Yun Yangqing menjadi penerus keluarga Yun. Dari segi kekuatan, Yun Yangqing paling tinggi tingkatannya, mencapai Xingjing level 6, nomor 1 di antara anak seumurannya di keluarga Yun. Tetua suku sangat marah. Ucapan tetua besar bagaikan penghinaan baginya, karena syarat penerus keluarga Yun hanya bisa diberikan kepada penerus kandung satu darah, yaitu Yun Qingyang dan Yun Xuan. Sedangkan mereka bukan satu darah dari tetua terdahulu. Tetua besar tetap ngotot ingin anaknya menjadi penerus. Semenjak Yun Qingyang hilang dan Yun Xuan terluka parah, kini tidak ada lagi penerus satu darah dari keluarga Yun. Itulah anggapan para tetua besar yang belum mengetahui Yun Qingyang telah kembali. Para tetua besar akan melakukan kudeta jika tetua suku tetap berpegang kepada aturan keluarga Yun dan tidak memilih Yun Yangqing menjadi penerus. Yun Qingyang yang sebelumnya hanya mendengarkan saja di depan ruang rapat, kini ia menunjukkan dirinya. "Siapa yang berani?" teriak Yun Qingyang. Lalu ia berjalan menuju kursi penerus keluarga Yun dan melewati para tetua. "Para tetua, jika aku Yun Qingyang sudah kembali, kalian ini para manusia serakah terhadap keluarga sendiri. Apa sudah bisa pergi dari sini sekarang?" ucap Yun Qingyang menatap tajam para tetua besar itu. Tiga tetua besar tidak berani melawannya, akan tetapi tetua besar yang berjanggut putih ini tidak mau terima kalau Yun Qingyang menjadi penerus keluarga. Walaupun ia mengakui Yun Qingyang memang pantas menjadi penerus keluarga Yun karena penerus satu darah. "Berapa level pelatihanmu sekarang?" tanya tetua besar. Xingjing level 3 sih." Hehehe, jawab Yun Qingyang sambil tertawa. Tetua besar berbicara, "Ternyata seseorang yang tidak berguna. 3 tahun yang lalu kau sudah Xingjing level 5, sekarang malah mengalami penurunan." Yun Yangqing tertawa. Ia merasa senang karena levelnya lebih tinggi dari Yun Qingyang. "Yun Qingyang, kau bukan orang jenius seperti dulu lagi. Dengan satu tangan saja, bahkan aku sudah bisa menghancurkanmu," katanya menyombongkan diri. "Oh, kalau begitu coba kau buktikan ucapanmu." Yun Yangqing langsung melesat menyerang Yun Qingyang. Namun tiba-tiba dari sarung pedang yang dibawa Yun Qingyang mengeluarkan aura keunguan, dan gelombang yang membentuk seperti perisai melindunginya. Sehingga pukulan Yun Yangqing tertahan perisai itu. Dan juga sarung pedang itu menghisap kekuatan Yun Yangqing, sehingga ia merasa lemas. Ia berlutut di hadapan Yun Qingyang. Yun Qingyang mengangkat dagu Yun Yangqing dengan ujung kakinya dan berkata, "Siapa yang bilang tak berguna, hah?" Ketua besar menghentikan Yun Yangqing agar tidak menyerang lagi. Ia menyadari ada kekuatan tersembunyi di sarung pedang Yun Qingyang. Yun Qingyang meminta pamannya untuk mengumumkan dirinya sebagai penerus keluarga Yun. Merasa tidak puas, tetua besar meminta rapat diulang bulan depan. Jika Yun Qingyang mampu mengalahkan Yun Yangqing tanpa menggunakan sarung pedang, tetua besar baru mau mengakui Yun Qingyang sebagai penerus keluarga Yun. "Baiklah tetua besar, 1 bulan. Tunggu. 1 bulan itu terlalu lama. Untuk mengalahkan dia, cukup 7 hari saja," jawab Yun Qingyang. "Kamu memang hebat. Jangan lupa dengan ucapanmu hari ini," kata tetua besar. Seluruh tubuhnya gemetar menahan emosi. Tetua besar menambahkan,
7 hari yang akan datang, jika tidak mampu mengalahkan Yun Yang King, maka ia harus menyerahkan posisi penerus keluarga Yun kepada Yun Yang King. Untuk mempersiapkan menghadapi Yun Yang King yang berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Ia sadar dengan kekuatannya yang sekarang tidak bisa menang melawan Yun Yang King. Yun King yang ingat hanya satu cara untuk menaikkan level kekuatannya dalam waktu singkat, yaitu memakan pil obat. Akan tetapi di kediaman keluarga Yun sudah 3 tahun tidak memiliki ahli ramuan. Ruangan peracikan ramuan pun sudah terbengkalai, tapi tungku masih bisa digunakan dan bahan-bahan tersimpan dengan baik. Ketika di dunia dewa, menggunakan api sejati untuk membuat pil obat itu hal yang mudah. Tapi di dunia manusia, hanya orang yang mencapai level guru besar yang mampu menggunakan api sejati. Yun King yang memutuskan membuat sendiri pil obat dengan kemampuan yang ia pelajari di dunia dewa. Singkat cerita, 3 hari 3 malam pun berlalu. Yun King yang terlihat masih memfokuskan kekuatannya agar api sejati merata membakar tungku itu. Detik penantian ramuan obat menjadi pil obat. Yun King yang terkejut dengan kedatangan seseorang yang berhasil menembus mantra pelindungnya. Sehingga Yun King yang terganggu. Untungnya sebelum itu terjadi sudah ada setengahnya menjadi pil obat dari ramuan yang dibuat. Ternyata yang menembus mantra pelindung seorang wanita cantik bernama Xiaoyan. 3 tahun yang lalu ia adalah kekasih Yun King yang. Demi keuntungan dirinya sendiri, Xiaoyan mengkhianati Yun King yang dan menikah dengan laki-laki lain dari bangsawan kerajaan dinasti Tianyuan. Xiaoyan berulang kali memohon agar bisa seperti dulu. Walaupun ia sudah menikah, Xiaoyan rela meninggalkan suaminya demi bersama kembali dengan Yun King yang. Yun King yang meminta Xiaoyan untuk segera pergi. Ia tidak peduli apapun yang diucapkan Xiaoyan, karena ulahnya juga hampir saja pil obat hancur semuanya. Aku kira tuan muda keluarga Yun sedang berlatih tertutup. Ternyata selama 3 hari 3 malam tidak keluar, sedang selingkuh dengan istri orang, kata seorang pria muda yang bernama Yun Yue yang sudah berada di pintu masuk ruangan obat. Dia adalah keponakan dari tetua besar. Kenapa? Kamu juga ingin melakukannya selama 3 hari 3 malam? Mungkin kau hanya sanggup 3 detik saja, balas Yun King yang memprovokasi Yun Yue. Yun Yue marah termakan provokasi Yun King yang. Kau manusia tidak berguna, tidak ada perlindungan dari sarung pedangmu. Cukup 1 pukulan saja sudah bisa menghancurkanmu, bajingan. Hahaha, kebetulan sekali. Setengah pil obatku hancur. Aku sedang mencari tempat melampiaskan emosiku, kata Yun King yang memasang kuda-kuda, bersiap memusatkan kekuatan di pukulannya. Yun King yang dan Yun Yue saling menyerang beradu pukulan. Namun, Yun Yue tercengang, tangannya patah tak bisa menahan kekuatan Yun King yang. Lalu ia terhempas menabrak sebuah pohon hingga mati. Tidak berselang lama, tiba-tiba seorang pria lompat ke hadapan Yun King yang, menghadang Xiaoyan. Pria itu meminta Xiaoyan segera pergi meninggalkan Yun King yang. Kamu pembantai ribuan tangan berdarah, Yun Meng, kata Xiaoyan sambil pergi ketakutan meninggalkan mereka berdua. Yun Meng adalah nama pria itu. Ia dikenal sebagai algojo dari keluarga Yun. Orang yang mati di tangannya sudah tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya orang luar, bahkan orang dalam pun tidak berani berhadapan dengannya. Setelah itu Yun King yang dan Yun Meng saling mengobrol setelah 3 tahun tidak bertemu. Paman Meng, tolong antarkan mayat Yun Yue kepada tetua besar. Sekalian beritahu dia, jika masih ingin mencari masalah denganku, tolong suruh orang yang lebih hebat untuk menghadapiku, ucap Yun King yang. Baik tuan muda yang, jawab Yun Meng sambil membawa Yun Yue pergi ke kediaman tetua besar. Sementara Yun King yang kembali masuk ke ruangan peracikan obat itu. Ia memisahkan pil obat yang jadi dan yang gagal. 17 pil rusak, Yun King yang merubahnya menjadi pil racun merah yang sangat mematikan. Sisanya 16 butir pil obat yang berhasil, yaitu pil obat pengumpul energi. Yun King yang menelan 16 butir pil obat pengumpul energi. Tak berselang lama, energi itu berkumpul di tubuh Yun King yang.
dan menaikkan kekuatannya menjadi Xingjing level 4. Karena masih ada waktu 4 hari, Yun Qingyang mendatangi Paviliun Gongpa. Di sana tempat penting keluarga Yun. Semua jurus ilmu bela diri sejak keluarga Yun didirikan ada di sana. Setiap lantai, kelas ilmunya berbeda-beda. Lantai 1, tempat menyimpan buku ilmu dasar bela diri. Lantai 2, tempat menyimpan buku kelas menengah. Lantai 3, tempat menyimpan buku kelas atas. Di sana dijaga kakek tua bernama Tetua Sang yang kemampuannya sangat tinggi. Yun Qingyang memperkenalkan diri sebelum meminjam buku di sana dan memberitahukan untuk tujuan apa meminjam buku itu. Tetua Sang meminta lencana identitas Yun Qingyang, akan tetapi ketika Yun Qingyang berpindah ke dunia dewa, semuanya menghilang sehingga ia tidak bisa memberikan lencana identitas itu. Lencana identitas adalah benda yang paling penting bagi keluarga Yun. Kamu bahkan tidak bisa menyimpan benda seperti ini dengan benar. Bagaimana bisa menjamin mengembalikan buku yang kau pinjam? Kata Tetua Sang. Lalu Ketua Sang mengarahkan telapak tangannya mengarah ke arah Yun Qingyang. Aura keunguan keluar dari tubuh Tetua Sang memberikan tekanan sekitar areanya. Lantai sekitar retak karena kekuatan Tetua Sang, namun Yun Qingyang mampu menahannya. Bahkan ia tidak bergerak sedikit pun. Melihat kehebatan Yun Qingyang, Tetua Sang akhirnya mempersilahkan Yun Qingyang masuk ke Paviliun Gongpa. Kamu adalah murid dengan darah penerus langsung dari keluarga Yun. Langsung saja ke lantai 3. Tapi ada 2 aturan. Pertama, hanya boleh meminjam 1 buku. Kedua, waktu di dalam tidak boleh setengah jam, ucap Tetua Sang mengantar Yun Qingyang ke lantai 3. Yun Qingyang yang sudah berada di dalam ruangan itu lihat-lihat semua buku yang ada di sana. Disinilah tempat buku-buku paling berharga. Dengan kemampuanku yang sudah pernah berlatih di dunia dewa, cukup 3 menit mempelajari semua ilmu di ruangan ini. Dengan kekuatannya, semua buku-buku melayang di atas Yun Qingyang. Di dalam Linghai, ia mempelajari semua jurus itu secara bersamaan dan secara instan, hingga ia mahir hanya dalam 3 menit. Setelah selesai, buku-buku yang ia pelajari berjatuhan. Akan tetapi, ada 1 buku yang terlihat terikat rantai, yang masih melayang yang ia belum pelajari. Aneh sekali. Kenapa tadi belum mempelajari buku itu? Kata Yun Qingyang mencoba menarik buku itu dengan kekuatannya. Namun, tiba-tiba saja rantai itu tiba-tiba terlepas dari buku itu. Lalu keluar asap hitam, keluar sosok kera besar dari buku itu. Dasar junior yang bodoh. Baru Xingjing level 4, kau ingin mempelajari buku ilmu yang kujaga ratusan tahun ini, kata kera besar itu sambil menyerang Yun Qingyang. Tapi serangan kera itu tidak mengenai Yun Qingyang. Ia bergerak menghindari serangan itu secepat kilat. Buku ini tidak biasa, bahkan ada hewan pelindung yang menjaganya. Lalu Yun Qingyang menebas kera besar itu menggunakan sarung pedangnya, membuat kera itu kesakitan. Setelah itu, kera besar itu berubah menjadi kera kecil yang imut. Tuan, ampuni hamba yang tidak tahu diri ini. Terimalah buku pelatihan tingkat surga ini, kata kera itu sambil memberikan buku 100 ilmu berubah wujud menjadi monyet. Wow, pelatihan tingkat surga, ucap Yun Qingyang kegirangan. Kera itu menambahkan, aku berada di dalam buku ini. Jika Tuan memanggilku, maka aku akan datang kapanpun jika Tuan membutuhkanku. Kemudian kera itu terhisap masuk kembali ke dalam buku itu. Setelah itu, Yun Qingyang turun dan menunjukkan buku yang dijaga kera yang ia pinjam. Tetua Sang tampak terkejut melihat buku itu. Sambil membelai jenggot putihnya yang panjang, ia berkata di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya dalam 300 tahun. Seseorang dapat mengalahkan penjaga buku itu. Lalu ia berkata, buku ini ditakdirkan untukmu, jadi ambillah. Kemudian Yun Qingyang berterima kasih kepada Tetua Sang, lalu ia pergi meninggalkan Paviliun Gongpa. Oke, kita cukupkan di sini dulu alur cerita manhwa kembali dari dunia dewa. Jika kalian suka dengan cerita ini, like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe channel OT Mega TV.
Oke, tetap stay tune di channel OT Mega TV.